أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga dengan nikmatnya kita bisa beraktivitas, dengan nikmatnya kita bisa hidup, dengan nikmatnya kita bisa beribadah dan menuntut ilmu dan berbagai macam kegiatan yang lainnya. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian fiqih yang diambil dari kitab atau matan Ghayatul Ikhtisar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja'. Semoga Allah merahmatinya. Dan insyaallah ta'ala pembahasan pada pagi hari ini masih seputar najis. Dan insyaallah kita sudah pada bagian akhirnya, dan pada pertemuan yang berikutnya kita tidak membahas tentang najis lagi. Qala, berkata pengarang rahimahullah, wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinzir sab'a marratin ihdahunna bitturab. Wadah yang terkena jilatan anjing atau babi maka dibersihkan sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu 7 marrat." Jika anjing menjilat pada ina, pada wadah, maka bersihkanlah dengan 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Dan membersihkan dengan tanah ini, kata para ulama, setelah memperhatikan hadis-hadis seputar anjing ini, hanya boleh pada 2 tempat, yaitu di awal, satu lagi di akhir. Jadi kalau kita terkena jilatan anjing, mungkin baju kita ya, atau badan kita, atau kulit kita harus bersihkan dengan 7 kali. Sekali dengan tanah, 6 kali yang lain dengan air. Itu tanahnya di awal, tanah dulu, baru 6 air. Atau tanahnya di akhir, 6 air di awal, sekali tanah di akhir. Jangan sampai tanah itu di bagian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tidak boleh, kata para ulama. Tanah itu letaknya di nomor 1 atau di nomor 7. Nomor 1 tanah, kemudian air sisanya.
atau 6 kali air baru terakhir dengan tanah. Begitu cara membersihkan jilatan anjing. Lalu bagaimana dengan bagian anjing yang lainnya, ya? Mungkin keringatnya, ya, atau darahnya, atau kencingnya, atau rambutnya. Apakah juga 7 kali juga bersihkan? Karena di hadis ini yang disebutkan cuma wuluh. Wuluh itu jilatan. Apakah selain jilatan juga 7 kali juga? Atau cukup sekali? Maka pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bissawab, bagian lain juga 7 kali dengan syarat benda cair, ya, seperti keringatnya, ya, atau kencingnya, atau buang air besarnya, ada zat cairnya. Maka itu dihukumi sama dengan air liur, dibersihkan 7 kali. Tapi kalau anjingnya kering, ya, rambutnya saja, ya, banyak orang menggendong anjingnya. Kalau dia kering, itu hanya sekali saja dibersihkan. Ya. Tapi kalau basah, ya, atau dia berkeringat, ya, atau dia ada kencingnya, darahnya, yang cair pokoknya, maka itu dibersihkan 7 kali. Sekali dengan tanah, sisanya dengan air. Lalu bagaimana kalau kita punya wadah, ya? Anjingnya sudah berkali-kali menjilat sini. Mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, mungkin 10 kali, ya. Dia minum dari sebuah gelas, ya, atau dari ember. Sudah berkali-kali dia minum sini. Tentu sudah berkali-kali pula dia jilat. Apakah kali, misalnya kan 7 kali tadi, apakah kalau dia 10 kali menjilat, 10 kali dikali 10, 7 kali 10, 70, ya? Atau meskipun berkali-kali membersihkannya cuma 7? Maka Allah alam bisawab yang lebih kuat, meskipun berkali-kali, mau 100 kali, ya, mau 1000 kali, bersihkannya cukup dengan 7 kali. 7 kali 1, ya. Tanah, kemudian 6 kali air. Meskipun itu berkali-kali dia menjilatnya, baik itu menjilat minumannya atau pakaian atau apa, kalau berkali-kali, meskipun berkali-kali, kita menghilangkan najisnya dengan sekali bersih, 7 kali saja. Lalu di sini disebutkan al-khinzir, ya. Babi pun juga seperti itu. Ini juga jadi masalah. Kenapa disebutkan babi di sini? Padahal hadis itu hanya terbatas dengan anjing saja. Kenapa babi dihukumi dengan sama? Karena kata para ulama, babi itu lebih parah, ya, dibandingkan anjing. Karena kalau anjing itu masih bisa ada gunanya untuk berburu, bisa, ya, untuk pelacak bisa, ya, untuk menjaga kebun bisa, ya, untuk menjaga rumah atau gedung bisa, sehingga najisnya dimaafkan. Tapi kalau babi tidak bisa sama sekali, dimakan pun tidak bisa, dipelihara pun tidak boleh, diperjualbelikan pun tidak boleh, karena dia memang benda yang haram, secara zatnya sudah haram. Maka sebagian ulama mengkiaskan, menganalogikan babi itu dengan anjing, kiasul aula, sedangkan anjing saja harus 7 kali. Bagaimana dengan babi? Seperti itu. Namun wallahu alam bisawab, yang lebih kuat babi itu cukup sekali saja. Karena memang tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Perkara najis ini adalah perkara tauqif, langsung dari Allah, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi tidak disebutkan jenis zatnya, maka hukum asalnya dia dibersihkan dengan 1 kali saja. Yang 7 kali hanya anjing, yaitu jilatannya dan benda-benda cair yang keluar dari anjing tadi. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam melanjutkan, wa yughsalu min sa'irin najasat marrah wahidah ta'ti alaihi wath-thalathu afdal. Selain jilatan anjing, selain benda cair dari anjing, itu cukup bersihkan sekali, apapun jenis kotorannya, jenis najisnya, selain dari anjing tadi, maka bersihkannya cukup sekali. Kalau dengan sekali kita basuh hilang najisnya, maka sudah cukup. Kalau masih kurang, tambah sekali lagi. Kalau masih kurang, tambah lagi, sampai kita yakin
Yang terkena najis tadi bersih dari warnanya, ya, bersih dari baunya, bersih dari rasanya. Cukup sekali sebenarnya. Tapi kalau anjing tidak bisa, harus 7 kali. Sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Adapun selain dari anjing, maka cukup 1 kali. Wassalatsu afdal, 3 kali lebih baik. Begitu juga lebih dari 3 lebih baik, karena itu lebih bersih, lebih suci. Yang terakhir kata Imam dalam masalah najis ini, idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tatahur. Jika khamar, ya, jika khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia suci. Adapun kalau khamar berubah dengan menjadi cuka dibantu prosesnya, maka dia tetap tidak suci. Khamar adalah setiap minuman yang membuat mabuk. Ma askar, ya, segala sesuatu yang membuat mabuk. Itu disebut dengan khamar, minuman yang memabukkan. Kullu syai'in yukhamirul aql, segala sesuatu yang membuat akal itu rusak, tidak beres, membuat mabuk. Mau dari apapun, mau dari anggur, ya, mau dari beras, ya, mau dari gandum, mau dari kurma, bisa juga buat khamar dari kurma. Mau dari kismis, ya, mau dari madu pun bisa, ya. Kalau kita buat air madu, ya, kita masukkan ke dalam gelas ini atau botol ini madu, kita aduk, coba biarkan sekitar 4 hari, 5 hari, kita minum, mabuk. Segala sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan khamar. Dan khamar, minuman yang memabukkan, adalah benda najis, ya. Kalau khamar tumpah ke pakaian kita, harus kita bersihkan. Kalau khamar tumpah ke lantai, harus dibersihkan. Kalau khamar itu tumpah ke karpet atau sejadah, itu harus dibersihkan, karena dia benda najis. Seperti itu. Segala sesuatu yang memabukkan, mau apapun namanya, mau itu tua, ya, mau itu sake, mau itu bir, mau itu vodka, mau itu whisky, ya, berbagai macam namanya. Yang penting segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar, dan setiap khamar adalah benda najis, harus dibersihkan minimal 1 kali. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan, wal maisir, judi, wal azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, sesuatu yang najis, ya. Fajtanibuh, jauhilah. Jauhilah khamar itu, jauhilah judi itu, jauhilah mengundi nasib dengan anak panah. Namun kalau khamar itu dibiarkan saja, bisa berubah menjadi cuka, ya. Dibiarkan 10 hari, 15 hari, bisa berubah dia dari cuka, tidak memabukkan lagi. Apa kata ulama di sini? Kalau khamar itu, minuman memabukkan itu, berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa ada dimasukkan benda, tanpa dimasukkan zat, tanpa dimasukkan ragi misalnya, berubah sendirinya menjadi cuka, maka dia berubah dari najis menjadi suci. Tapi kalau khamar tadi atau minuman keras tadi, minuman memabukkan tadi, berubah menjadi cuka dengan proses dibantu oleh manusia, misalkan dimasukkan bawang, ya, atau dimasukkan ragi, atau dimasukkan apapun bendanya sehingga dia berubah menjadi cuka, maka dia tetap dihukumi sebagai najis, ya, meskipun sudah berubah menjadi cuka. Karena dalam sebuah hadis, ya, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya khamar, dia punya minuman keras, ya. Apakah boleh aku mengubahnya menjadi cuka? Dibantu prosesnya, ya. Apa kata Rasulullah? La ariqha, tidak boleh, buang saja khamar itu. Itu dengan syarat kalau dibantu berubah menjadi cuka dengan zat. Tapi kalau dibiarkan saja di ruang terbuka, berubah dengan sendirinya 5 hari, 10 hari, 15 hari, lalu dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya,
maka dia berubah menjadi benda yang suci. Tapi kalau dibantu, maka meskipun berubah menjadi cuka, maka dia tetap dihukumi sebagai benda yang najis. Wallahu alam, inilah yang dapat sampaikan pada pagi hari ini seputar benda najis. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Iya. Kencing dari anak kecil, ya pernah kita rinci bahwasanya kalau anak kecil itu bayi laki-laki, ya laki-laki yang masih menyusui saja, belum makan apa-apa selain ASI ibunya, maka kencingnya itu najis yang ringan, sehingga cukup disiramkan air aja di tempat terkena kencing tadi, meskipun itu tidak hilang baunya, tidak hilang rasanya, tidak hilang warnanya, karena dia najis ringan. Khusus anak laki-laki yang masih menyusui, belum makan apa-apa, maka kencingnya itu najis ringan, cukup disiramkan air dah, meskipun tidak hilang baunya, tidak hilang warnanya, tidak hilang rasanya. Tapi kalau selain bayi laki-laki, ya seperti bayi laki-laki yang sudah makan makanan lain bersama ASI, atau bayi perempuan, atau anak-anak yang belum baligh, ya kencing dia, maka itu harus dibersihkan sampai hilang bau, rasa dan warna. Seperti itu. Tidak cukup dengan dikeringkan saja. Siram dulu, nanti baru dikeringkan di terik matahari. Ya. Karena kalau dikeringkan saja tidak cukup. Ya, mengeringkan najis itu tidak cukup, harus disiram dulu. Setelah itu dikeringkan baru kering, boleh. Ya. Harus disiram air dulu. Tapi kalau belum disiram, dikeringkan saja, dia pipis di sini misalnya, lalu dia dikeringkan saja di luar, tidak boleh. Harus disiram dulu, dibersihkan dulu, baru dikeringkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak bertanya? Silakan Pak. Iya. Ya, kalau anjing yang punya keahlian, ya, seperti anjing berburu tadi, ya, atau anjing untuk menjaga kebun, ya, atau dia punya keahlian, maka najisnya dimaafkan, ya, karena sulit, ya, kita pasti berbaur dengan anjing itu, dan anjing itu diperbolehkan untuk digunakan, maka dia dimaafkan, dia dihukumi najis juga, ya, tapi dimaafkan sehingga tidak perlu 7 kali. Seperti itu maksudnya. Tapi kalau anjing lepas, ya, anjing yang sekedar peliharaan saja, ya, tidak ada keahliannya, maka dia dihukumi 7 kali. Tapi kalau dia punya keahlian, ya, dia punya kepandaian, ya, untuk berburu atau untuk yang lainnya, maka tetap najis tapi dimaafkan sehingga tidak perlu 7 kali. Seperti itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu bertanya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.